bagimu. Ini hatiku tahu-tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Inilah ya Tuhan yang kami rasakan. Inilah ya Tuhan Yesus yang kami nikmati. Bahwa kami tinggal dekat dengan Engkau Tuhan. Bahwa kami menikmati persekutuan ini dengan Engkau Tuhan. Karena hanya Engkau yang mengenal setiap hati-hati manusia ini. Karena Engkau yang menciptakannya, Engkau yang mengasihinya ya Tuhan. Sehingga Engkau rela dan tinggal bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Dan janji-Mu menyatakan bahwa Engkau akan kembali datang menjemput kami semua yang ada di dunia ini Tuhan, untuk masuk di dalam kekekalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, dan janji-Mu dan pengharapan yang kami terus nikmati bersama-sama dengan Engkau. Hanya Engkau saja ya Tuhan Yesus yang menjadi andalan dalam kehidupan kami ini. Dan kami ucap syukur Tuhan hari ini, di mana kami memasuki PKM terakhir ini Tuhan, di bulan Agustus ini Tuhan. Kami tetap mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Kami tetap punya pengharapan yang besar di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Engkau ada sama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau mendengarkan suara-Mu, mendengarkan kebenaran firman Allah. Nah, firman Allah ini menjadi kekuatan, jadi penghiburan, dan jadi peneguhan akan janji-janji-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara, puji nama Tuhan. Di bulan Agustus yang minggu kedua ini kita bersyukur, kita berdoa semua supaya PPKM darurat level 4 ini juga bisa selesai dan trennya juga mengalami penurunan, sekalipun masih ada banyak yang terpapar, bahkan mereka terindikasi. Tapi biarlah itu semua tidak menyurutkan iman kita, tidak membuat kita goyah iman dan pendirian kita, tapi kita terus dapat mengandalkan Dia, yaitu Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Mari kita sama-sama baca firman Tuhan pagi hari ini, bagian yang ketiga. Saudara, kita akan baca Alkitab kita dalam Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai 28 ya. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta. Katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu siapa engkau? Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkau kan nabi yang akan datang?" Ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberitahu kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapa engkau membaptis jika engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal. Yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang Sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Puji nama Tuhan.
kita sudah mendengarkan firman Tuhan ini, kita masuk ke dalam seri yang ke-7 dari Kristologi seri yang ke-7, ya. Kita akan berbicara tentang Mesias atau Raja. Saudara, bahwa di dunia ini yang kita sekarang tinggal ini, bahwa ada kerajaan-kerajaan yang usianya ribuan tahun, ya, ribuan tahun itu sudah ada. Kerajaan tertua yang pertama menurut The Oldest ini adalah kerajaan apa ini, saudara? Kerajaan Mesir. Ya, Mesir itu sudah ada sekitar 6.500 tahun sebelum Masehi. Ya, dinyatakan menurut penelitian mereka. Kerajaan ini tertua kalau saudara lihat. Yang kedua ada dari Cina, ya. Ada juga yang ketiga posisinya ada dari negara India. Kerajaan-kerajaan ini mempunyai raja tentunya, ya. Namun sekarang kita hari ini bisa melihat bahwa rajanya sudah tidak ada, ya, sudah tidak ada. Walaupun dia memiliki satu histori yang panjang tentang kerajaan yang tertua di dunia ini, mereka ini adalah daerah-daerah atau kekuasaan atau negara-negara yang sekarang ini yang dulunya adalah satu kerajaan. Nah, saudara, firman Tuhan yang kita baca tadi memberikan indikasi kepada kita. Kita belajar hari ini tentang Kristologi, yaitu tentang Kristus yang adalah Mesias. Mesias ini adalah Raja yang kekal. Raja yang terus-menerus tidak ada batasnya. Kalau kerajaan Mesir, kalau kerajaan China ini, mereka memang sudah sangat lama sekali. Kita bisa melihat peninggalan-peninggalannya, tapi mereka rajanya tidak ada yang tetap untuk selama-lamanya. Adakah raja di dunia ini yang tetap kekal untuk selama-lamanya? Bahkan kerajaan-kerajaan yang mungkin sekarang terdengar terkenal yang masih ada ratunya, ya, itu ada dari Inggris. Kemudian ada di Asia itu ada Thailand, ya, masih ada rajanya, ya. Tapi mereka ini rajanya turun temurun, ganti dinasti, kemudian ganti, ya. Pembacaan kita mengindikasikan bahwa firman Allah ini turun menjadi manusia, menjadi raja, yaitu Mesias. Judul firman Tuhan yang saya sampaikan adalah Mesias, Raja segala raja. Mesias, ya. Bahwa kita kemarin sudah mempelajari tentang human and divine nature-nya daripada Kristus dan relasinya. Nah, hari ini kita juga sampai di tahap yang ke-7 ini, kita belajar tentang Yesuslah Mesias. Untuk itulah Injil Yohanes ini dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi belajar Kristologi yang seri yang ke-7 ini kita bicara tentang Mesias, ya. Mesias sebutkan itu siapakah dia? Ya. Ini adalah suatu jawaban apologetika, pembelaan iman daripada Rasul Yohanes sebagai saksi kunci, saksi yang bersama-sama dengan Yesus Kristus. Menyatakan bahwa pada dasarnya menurut orang Gnostisisme itu yang ada di dunia ini, Yesus yang dalam wujud manusia itu tidak kekal dan dinilainya dengan jahat. Ya, tetapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa ia datang ke dalam dunia ini tidak menerimanya, umat kepunyaannya tidak menerimanya. Firman Tuhan itu menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan hari ini kita belajar tentang siapa dia itu, tentang Mesias, yaitu Kristus yang disebut diurapi. Kita tahu bahwa Allah sedang bekerja dalam sesuatunya yang luar biasa. Realitas surgawi dibawa turun kepada manusia di bumi. Ya, siapakah Mesias? Di dalam Yohanes 1 ayat
bahwa 41 dikatakan bahwa Mesias ini artinya Kristus. Nah, Kristus itu apa? Diurapi. Nah, yang diurapi itu kalau di dalam Perjanjian Lama dikatakan ada imam, ada nabi, kemudian ada raja. Itu yang diurapi. Ya. Apakah Yesus ini diurapi? Ya, Yesus juga diurapi. Dan namanya sendiri disebutkan Kristus. Yesus Kristus. Karena akan nanti ada Yesus-Yesus yang lain, Yesus yang palsu. Tapi di sini Yesus Kristus tandanya yang diurapi. Diurapi sebagai apa, saudara? Diurapi sebagai imam, diurapi sebagai nabi, dan diurapi sebagai raja. Kita lihat dulu bahwa Mesias ini, Kristus ini diutus oleh Allah. Di dalam Bilangan 24 ayat 17 dikatakan, aku melihat dia tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia tetapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel dan meremukkan pelipis-pelipis Moab dan menghancurkan semua anak Sem. Inilah nubuatan yang dikatakan Musa di dalam kitab Bilangan. Kemudian di dalam Mazmur dikatakan, akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Yesaya mengatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, yang lambang pemerintahannya ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi Mesias yang dimaksudkan oleh kitab suci ini, yang ditulis oleh para nabi, dituliskan oleh Musa, sang nabi dari Israel yang paling utama ini, dituliskan oleh Mazmur Daud, oleh Raja Daud ini sendiri mengatakan bahwa Allah lah yang melantik rajanya. Dan Yesaya memberikan satu nubuatannya yang kita terus kenal bahwa dia adalah Raja damai. Ya. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dan seluruh Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan, siapakah engkau? Ia mengaku dan tidak berdusta. Katanya, aku bukan Mesias. Jadi ada kesalahpahaman di dalam jemaat yang dilayani oleh Yohanes, bahwa Yohanes Pembaptis dikiranya Mesias, bahkan dikira Nabi Elia, dikira sebagai nabi yang akan datang, seperti teks yang kita baca tadi. Tetapi Yohanes menyatakan, aku bukan Mesias, tetapi dia yang ada di antara kamu. Ya, kalau aku membaptis dengan air, tapi dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Inilah Mesias itu adalah diutusan daripada Allah. Jadi utus ya, makanya Yesus datang ke dunia ini, turun ke dunia ini diutus oleh Allah. Dan di kata Mesias di dalam Perjanjian Lama ini, dia mempunyai kerajaannya. Tentu kalau tadi kita sudah belajar ada kerajaannya. Oke, sekarang ada kerajaan-kerajaan peninggalan itu ya. Kerajaannya mereka sudah berubah-ubah, ada yang melalui pembaruan. Tapi kerajaan dari Mesias ini, kerajaannya bersifat kekal. Kerajaannya bersifat kekal. Di dalam Daniel pasal 2 ayat 44 dinyatakan bahwa tetapi pada zaman raja-raja Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan kekuasaannya tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya. Tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Daniel sudah menubuatkan bahwa Allah nanti juga akan membentuk suatu kerajaan yang bersifat kekal. Ya, di dalam Daniel 7 ayat 14 dikatakan, lalu diberikannya kepada kekuasaan dan kemuliaan, kekuasaan sebagai raja, maka orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal dan tidak akan lenyap. Kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Daniel mengatakan dalam nubuatannya bahwa kerajaan yang dimiliki, kerajaan yang rajanya adalah Mesias, disebut Mesias yang diurapi itu adalah kerajaan yang kekal, tetap untuk selama-lamanya, tidak ada perubahan. Demikian juga dikatakan di dalam Perjanjian Baru, kalau kita mengutip
Injil Lukas dikatakan, sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak berkesudahan. Kerajaan Mesias ini kerajaan yang kekal, tidak akan berubah. Kerajaannya sendiri tetap untuk selama-lamanya. Kekuasaannya kekal, kekuasaan dari kerajaan itu tidak akan musnah. Dan siapa yang dirujuk Mesias ini adalah, engkau malaikat sendiri bicara, menamai dia Yesus. Yesus inilah yang menjadi rajanya dengan kerajaannya yang tidak akan berkesudahan. Terus menerus. Inilah yang dimaksud dengan kerajaan Mesias itu. Dalam Yohanes 3 ayat 5 dikatakan, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Tadi Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa dia yang datang itu akan membaptis kamu dengan roh. Setiap orang yang tidak dibaptis oleh dengan roh ini tidak akan masuk dalam kerajaan yang kekal ini. Inilah kerajaan yang dimiliki oleh Mesias ini, atau yang sang Mesias ini kerajaannya bersifat kekal. Dan dia ini bukan saja di bumi ini, tapi di surga, karena dia asalnya dari surga, di surga dan di bumi. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib, bunyinya, Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Memang diakui, kenapa disebut raja orang Yahudi? Pertama-tama karena Injil ini adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan manusia, ya, terutama orang-orang Yahudi dan juga orang Yunani. Memang Mesias ini diturunkan dari orang-orang dari keturunan Yahudi. Makanya disebut dia raja orang Yahudi, ya, di dalam dunia ini. Tetapi kita harus tahu bahwa Mesias yang diutus Allah ini asalnya dari surga. Jawab Yesus kepada Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Ya, di dalam Wahyu 11 ayat 15 dikatakan, lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakala dan terdengar suara-suara nyaring di dalam surga. Di dalam surga, ingat saudara, katanya pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan dia yang diurapinya, yaitu Kristus atau Mesias, ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Jadi raja dari mana saudara? Dari surga. Raja yang ada di surga dan di bumi. Pemerintahan di atas dunia dipegang oleh Tuhan kita. Dia yang diurapinya. Siapa yang diurapi? Kristus. Siapa yang diurapi? Yesus itu menjadi raja. Di mana kerajaannya kekal, dan kerajaannya itu ada di surga dan di bumi. Itulah gambaran yang diberikan firman Tuhan ini atau kitab kita ini tentang Mesias. Dan raja ini adalah raja penyelamat. Saudara, banyak kerajaan-kerajaan di dunia ini itu pasti mereka rajanya ada yang membunuh, membinasakan lawan-lawannya dalam penaklukannya, ya. Kerajaan-kerajaan ini membinasakan. Nah, ini bedanya dengan sang Mesias yang menjadi raja, yang kerajaannya adalah kekal ini, dan kerajaannya di surga dan di bumi ini adalah raja yang menyelamatkan. Dalam sejarahnya di dunia ini, kerajaan ini terus ada pertempuran, mereka saling membunuh, mereka membinasakan, ya. Bahkan untuk menguasai raja-raja yang lain, mereka mengalahkannya, ya. Tetapi raja ini apakah juga mengalahkan musuhnya? Ya, ada musuhnya. Dikatakan di dalam Mazmur 110 ayat 1, Mazmur Daud, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakiku. Dalam Markus 12 ayat 36 dikatakan, Daud sendiri dipimpin oleh Roh Kudus berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakiku. Dan dalam Wahyu 17 ayat
14 dikatakan mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka karena ia adalah Tuhan di atas segala tuan dan raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan dia akan menang, yaitu mereka yang terpanggil dan telah dipilih dan yang setia. Raja ini juga ada dimusuhi, saudara. Ada musuhnya. Musuhnya adalah kekuasaan gelap. Roh-roh jahat itu. Bukan membinasakan manusia, tetapi kuasa. Ada kuasa-kuasa yang dikalahkan. Dan itu sudah dikalahkan oleh Yesus ketika masuk di dalam kayu salib. Ya, bagaimana Mesias ini harus kita percayai. Kalau kita sekarang pun percaya bahwa di Mesir dulu pernah ada rajanya, ada peninggalannya. Kita percaya kalau di di kerajaan Cina itu ada dinasti yang namanya dinasti Qiang, yang pertama ini ada dinasti Ming. Ya, kita percaya itu. Dan hari ini kita juga harus percaya seperti Andreas ini. Andreas berkata, Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias, yang artinya Yesus. Matius 2 ayat 2 mengatakan bahwa orang Majusnya itu bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Inilah raja yang layak dipercayai sebagai raja di atas segala raja. Yohanes 4 ayat 25 sampai 26 katakan kepada perempuan ini, perempuan orang Samaria ini katakan, aku tahu bahwa Mesias akan datang, raja itu akan datang, yang disebut juga Kristus, yang diurapi. Apabila ia datang, ia akan beritakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Yohanes juga mencatat di pasal 7 sampai ayat 26 sampai 27 dikatakan bahwa orang-orang ini juga sudah mulai menduga bahwa mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus. Nah, mereka ada kebimbangan. Makanya kita hari ini pun jangan sampai bimbang, tapi kita mempercayai Sang Mesias. Jangan sampai tidak dipercayai. Orang kerajaannya kekal, saudara. Pemerintahannya di sorga dan di bumi. Dan dia raja yang menyelamatkan. Tapi banyak orang yang tidak percaya. Banyak kita mungkin hari ini yang tidak percaya itu. Tetapi firman Tuhan mengatakan kita harus mempercayainya. Ya saudara, kalau hari ini kita hari terakhir ya, bahwa Olimpik di Tokyo sana akan berakhir. Dan disebutkan di sini hari terakhir Olimpiade Tokyo, Cina dan AS berebut status juara umum, melakukan tahtanya, superiornya di dunia ini, menjadi satu negara yang di dalam semua cabang olahraga mereka banyak kuasai. Ya, mereka menjadi title sang champion atau menjadi sang penguasa dari seluruh cabang-cabang olahraga yang ada di seluruh dunia ini. Tetapi apakah kekal, saudara? Tentu tidak. Apakah misalnya yang juara-juara itu tahun depan juga dia akan berjuara lagi? Belum tentu. Bisa saja ya, bisa tidak. Tidak kekal, saudara. Tetapi kita sudah tahu kebenaran firman Tuhan hari ini bahwa siapakah Yesus? Yesus adalah Raja di atas segala raja. Allah telah berkarya di dalam kehidupan manusia. Siapakah Mesias itu? Adalah Raja di atas segala raja, yang kerajaannya adalah kekal. Jadi kita harus mengenalnya, kita harus percaya seperti yang dikatakan Yohanes, supaya kamu percaya Yesuslah Mesias. Jangan sampai tidak percaya seperti Yohanes 10 ayat 24 dikatakan, maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jika engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Yesus sudah mengatakan bahwa dia adalah Mesias. Dan seperti Marta yang sudah juga percaya, seperti Nikodemus yang juga sudah percaya, jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia ini dan sudah datang. Inilah layak dipercayai. Ya saudara, implikasinya buat kita apa? Kalau kita tidak percaya, Yohanes bilang tadi sudah mengatakan bahwa
supaya kamu percaya dan supaya oleh imanmu kamu menerima hidup yang kekal ini. Di dalam Kolose 1 ayat 13-14 dikatakan bahwa Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Dan di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Jadi Kristus, bicara tentang kristologi yang menyatakan Yesus adalah Mesias, adalah Dia Raja yang kekal, Raja yang tidak ada batasan waktunya, dan Dia adalah Raja yang menyelamatkan. Dan saudara, implikasinya kita harus percaya. Saudara kalau tidak percaya, dia tidak akan mendapatkan kehidupan kekal, tidak akan masuk ke dalam kerajaannya. Oh ya, ada apa kalau gitu, saya nggak apa-apa lah namanya. Tidak ada pilihan, saudara. Tidak ada pilihan. Kalau saudara tidak percaya, saudara akan masuk di dalam penghukuman kekal, di neraka yang kekal, kematian yang kekal. Tadi saudara Tiki sudah bersaksi bahwa ada ketakutan yang sangat pada saat menghadapi paparan dari virus COVID ini. Tapi dia percaya bahwa hidup dan mati ini dikuasai oleh Tuhan. Iya, dialah Raja, Sang Raja, Raja di atas segala raja, sanggup dan sudah mengalahkan maut. Makanya, saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan hari ini harus tetap percaya. Kalau hari ini saudara-saudara belum percaya dan percaya kepada Mesias Sang Raja di atas segala raja ini, sudah mulai mengambil hati dan percaya, karena tidak ada pilihan untuk saudara bahwa saudara sekalipun meragu-ragukan atau saudara menolaknya, karena barang siapa percaya kepadanya dia akan menikmati kerajaan kekal itu. Saudara, kalau hari ini kita juga bisa lewati masa-masa pandemi ini, kita bersyukur Tuhan, kita selamat. Kemudian kita bisa menikmati hidup ini, kita juga bersyukur. Bagaimana kita bisa menikmati kehidupan kekal ini bersama Sang Mesias, Raja yang kekal ini? Tentu itu adalah pengharapan yang terbesar. Apakah saudara mau tinggal di bumi ini saja dan mati kekal? Tentu tidak. Oleh sebab itu percayalah. Dan kita sebagai orang-orang yang sudah percaya, sampaikanlah bahwa Yesus Kristus Sang Mesias, Raja di atas segala raja, kerajaannya yang di surga dan di bumi, menguasai seluruh jagat raya alam semesta ini, dan Dia kerajaannya adalah kekal. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, hari ini Kau mengasihi kami semua, Kau membebat hati kami semua, meneguhkan kami semua Tuhan, bahwa iman kami adalah iman yang bersungguh-sungguh, iman yang berlandaskan kebenaran firman Allah, iman yang berlandaskan kitab suci yang menyatakan kami mempunyai Sang Mesias, yaitu Raja di atas segala raja, yang mempunyai kerajaan kekal sampai selama-lamanya. Engkau ampuni Tuhan jika kami meragukan Engkau. Engkau mengampuni kami Tuhan jika kami tidak mempercayai. Dan bahkan orang-orang yang hidup sejamannya sendiri sampai, katakanlah jika Engkau ini Mesias. Ya, Yesus sudah mengatakan, aku ini Mesias, Raja di atas segala raja, yang mampu menyelamatkan seluruh umat manusia di bumi. Saudara, tidak ada pilihan untuk tidak mempercayainya. Karena saudara, jika tidak percaya, saudara tidak akan mendapatkan kehidupan kekal, tidak akan hidup di dalam kerajaannya. Terima kasih Tuhan, karena Engkaulah jalan dan kebenaran itu. Sampai kepada Bapa tidak ada satu jalan pun yang bisa dilalui, hanya oleh Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu ini Kau meteraikan di dalam hati kami semua ini Tuhan, bahwa kami mempunyai keyakinan yang kokoh, iman yang benar, bahwa Engkau adalah Raja di atas segala raja di muka bumi ini dan di surga nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa saat ini untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk pemerintahan, alat-alat kesehatan, aparat kesehatan, keamanan, semua Engkau menolong Tuhan di masa PPKM dan pandemi ini. Biar mereka juga boleh takut dan gentar di hadapan, mengakui otoritas-Mu bahwa Engkau adalah Sang Penguasa kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, Kau berkati kami semua, baik yang ada di tempat ini maupun saudara yang menikmati live streaming ini Tuhan. Mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kasih setia daripada Allah Bapa yang mengasihi di dalam kasih Kristus Yesus, dan penyertaan daripada Roh Kudus untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya.